Ada satu sosok yang benar-benar bikin saya takut. Yang tidak boleh diingat, bahkan disebut oleh kami semua. Setelah film Keramat di tahun 2009, akhirnya film horor Indonesia mengangkat lagi konsep mockumentary. Kali ini datang dari nama yang gak asing di industri horor Indonesia, yaitu Risa Saraswati. Dengan film terbarunya yang berjudul Jurnal Risa by Risa Saraswati. Cukup narsis ya judulnya. Sebelum kita masuk ke filmnya, apa sih sebenarnya mockumentary itu? Mockumentary adalah perpaduan antara konsep dokumenter yang dicampur dengan konsep fiksi. Jadi ini sebenarnya adalah dokumenter palsu. Prinsa! Prinsa! Secara keseluruhan sebenarnya film ini masih enak buat dinikmatin karena alurnya sangat mudah untuk dinikmati. Tapi di luar itu masih banyak hal yang harus dikoreksi dan malah sebenarnya cukup mengganggu. Pasti akan ada aja yang bilang film ini busuk, eksekusinya kurang menarik, atau masih banyak lagi. Ketika menonton film ini, ada beberapa hal yang akhirnya bikin gua tuh kurang suka sama film ini. Padahal ketika gue menonton, di awal film tuh disajikan sesuatu hal yang menarik. Memberikan gambaran, oh benar film ini tentang dokumenter. Itu cukup berhasil menurut gue dalam penggambarannya. Tapi itu hanya bertahan beberapa saat. Malah semakin ke belakang, kok ya malah makin memble. Secara grafik, malah makin turun nih minat gue buat nonton sampai akhir. Menurut gua, ada beberapa hal kenapa film ini bisa dikategorikan tidak menarik. Pertama, acting setannya. Acting setannya tuh nggak menunjukkan ini menjadi serem. Biasanya, setan itu kan memberikan sebuah value yang lebih dalam sebuah film horor. Suasana mencekam tuh biasanya terjadi ketika setannya tuh ada. Tapi di film ini malah seolah-olah kayak nggak dapet kesan seremnya. Yang kedua, sepertinya para pemainnya cukup ragu dalam beradu acting. Entah kenapa, gue juga nggak ngerti nih, apakah mereka terlalu nyaman dengan kondisi YouTube. Ini juga cukup jadi krusial nih buat gue, para pemainnya. Nah, para pemainnya ini seperti ragu dalam mengambil keputusan untuk berakting, apalagi keluarganya Risa. Ini banyak banget loh keluarganya Risa yang main di dalam film ini. Mereka tuh kayaknya bingung dalam mengambil keputusan untuk berakting seperti apa. Terus kayak, ini gue mesti ngapain ya gitu, harus kayak apa nih gitu, meranin karakter-karakter ini nih. Menurut gue sebenarnya kenapa mereka nggak jadi diri mereka sendiri gitu, kayak mereka lagi syuting YouTube. Apa karena ini produksi terlalu besar gitu, makanya mereka sedikit jauh lebih kikuk gitu. Banyak part yang nggak penting sebenarnya menurut gue ya. Tapi ada yang cukup oke menurut gue skala acting. Walaupun ketika dia berakting menjadi dirinya, itu sepertinya biasa aja. Tapi ketika dia jadi setan, itu malah jauh lebih bagus menurut gue. Itu ada di karakternya si Prinsa ini. Si Prinsa tuh ketika dia jadi karakter diri dia sendiri seperti seorang vlogger, itu menurut gue jelek banget. Tapi ketika dia menjadi setan, itu jauh lebih baik. Kayaknya dia tuh bisa menjiwai tentang karakter setan ini gitu, daripada dia menjiwai diri dia sebagai dia seorang vloggernya gitu. Nah, yang paling krusial sebenarnya karakter Risa Saraswatinya sendiri. Gua nggak ngerti. Kan dia sebenarnya adalah karakter utama pada film ini. Nah, tapi pada film ini kenapa seolah-olah digambarkan karakternya dia ini seperti nggak punya power. Ada beberapa part di mana dia tuh kayak jadi ngapain sih sebenarnya ada di dalam adegan ini. Padahal jelas-jelas ya gitu. Ini kan film atas nama dia. Karakter utama tuh harusnya ada di dia. Tapi di beberapa kejadian karakter Risa ini malah jadi kayak karakter yang nggak punya tujuan. Melainkan cuma muncul sebentar mendemonstrasikan kemampuan yang bisa melihat atau berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kadang malah menjadi narator, mengisahkan perjalanan yang ditempuh sama tim-timnya gitu. Tidak akan kembali selamanya. Terkesan jadi penting gak penting sebenarnya karakter ini di beberapa adegan. Cukup disayangkan menurut gue. Tuluy rek naon ka dieu? Samaruk aing sieun nih bakal lembur sorangan. Nah berikutnya, gue cukup menyayangkan secara eksekusinya. Eksekusinya sebenarnya ini kan mengarah ke dokumenter. Walaupun memang konsep film ini adalah fiksi dokumenter. Tapi kenapa kita nggak disuguhin dari sudut yang berbeda dalam pengambilan gambarnya? Misal perbedaan antara setiap kamera di setiap kejadian. Di dalam setiap kejadian kan banyak nih dipasangin sebuah kamera untuk menangkap berbagai momen. Seperti di ruang tamu atau di kamar tidur. Kenapa itu nggak dikasih pembedaan di setiap treatmentnya? Kalau kayak yang ditonton sekarang tuh terkesan jadi kayak semua gambarnya itu sama aja gitu. Cuman treatment angle kamera, positioning gitu. Mungkin ketika mereka produksi, ini tuh sebenarnya di-tag. Tapi ketika post editingnya, ini banyak yang nggak dipakai nih. Mungkin ya menurut gua.
Tapi itu kan analisa gue aja. Yang terakhir nih, menurut gue cukup menyayangkan kenapa ini mesti tayang di bioskop. Kenapa pilihannya tuh nggak naik di OTT aja? Apakah memang ya cuma sebenarnya ya sekarang itu naik di bioskop sebentar pun juga akan dilempar ke OTT gitu. Ini tuh menurut gue adalah keputusan yang nggak gampang sebenarnya gitu. Tapi menurut gue alangkah baiknya dengan konsep seperti ini naiknya tuh sebenarnya di OTT itu cukup gitu. Nggak usah secara masif. Walaupun ketika gue nonton di hari ini ya udah nyentuh di angka 100.000 lebih sih gitu. Orang tuh sebenarnya setiap kali menonton ke bioskop selalu memiliki ekspektasi yang cukup lebih gitu. Punya ekspektasi yang cukup tinggi dengan apa yang akan ditonton. Menurut gue tuh kayak gitu. Tapi ya nggak ada salahnya nih jika kalian ingin menonton film ini. Buat ngisi waktu luang aja. Sebenarnya nggak ada salahnya. Jadi kalau misalkan memang kalian suka, selamat menikmati.